Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membagikan tips untuk kawan-kawan yang akan mengikuti tes CPNS tahun 2021, terutama yang lemah di bidang matematika atau hitung-hitungan atau angka lah ya. Nah, agar bisa mendapatkan nilai atau tabungan nilai yang bisa didapatkan dari soal-soal lain, khususnya pada materi TIU ya, tes intelijensia umum. Nah, bagaimana kiatnya kita akan lihat berikut ini ya. Oke, untuk soal TIU ini ada beberapa soal padanan ya, padanan kata atau pengelompokan kata lah. Nah, di soal ini bisa menjadi tabungan kawan-kawan sekalian karena ini sangat mudah. Bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 10 detik, bahkan 5 detik pun kalau misalkan kawan-kawan sudah terbiasa untuk latihan, ini sangat mudah sekali untuk diselesaikan. Oke, langsung saja ya. Ini soal pertama, presiden sama dengan negara. A, warga sama dengan wilayah. B, kampung sama dengan desa. C, ayah sama dengan keluarga. D, adik sama dengan kakak. E, saudara sama dengan sahabat. Di sini kita harus lihat dulu bahwa yang option awal ini ya, kita anggap saja ini presiden ini sebagai A. Kemudian negara ini sebagai B. Nah, artinya nanti ketika kita mencari padanannya, ini harus sesuai. Depan dengan depan, belakang dengan belakang. Ya, presiden ini kan depan atau A yang tadi kita sebut. Negara itu B atau yang bagian belakangnya. Maka ini padanannya juga harus sesuai. Ya. Jadi jangan langsung kita menyimpulkan karena biasanya ada soal-soal yang apalagi yang HOTS itu nanti banyak menjebak ya. Meskipun padanannya sama tapi posisinya berbeda. Nah, itu tidak bisa kita pilih karena tidak sesuai. Maka kawan-kawan harus menentukan selain padanan juga tapi posisinya atau letaknya ini harus sesuai. Oke. Presiden itu kan kepala negara ya, maka kita di sini bisa cari yang hubungan memiliki posisi sama ya. Nah, ini ada ayah, ya, ini adalah pemimpin di dalam suatu keluarga. Jadi itu padanannya yang kita lihat nih. Kita pelan-pelan dulu aja ya. Presiden itu kepalanya ya, kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, kemudian ada ayah di sini. Ini kepala keluarga. Kalau ini presiden, kemudian ayahnya dibalik di sini menjadi keluarga, ayah itu tidak bisa sesuai dengan padanannya. Karena ini ingat ini adalah kelompok kata. Jadi harus sesuai betul-betul ya. Oke. Kemudian ini kawan-kawan sambil menyimak video ini juga silahkan disiapkan kertas, kemudian ataupun buku ya untuk bisa mencatat informasi-informasi yang menurut kawan-kawan penting atau menjadi rumus lah kalau saya bilang ya. Rumus dalam menjawab soal. Oke. Kemudian panci sama dengan sup. A, air sama dengan gelas. B, panci sama dengan wajan. C, poci sama dengan teh. D, kompor sama dengan gas. E, api sama dengan korek. Untuk kawan-kawan yang sudah biasanya soal seperti ini tuh enaknya langsung dibaca ya. Maksudnya begini, panci untuk menuang sup atau untuk membuat sup gitu ya. Panci untuk membuat sup atau tempat sup itu panci lah, kita biar gampang ya. Tempat sup itu panci, tempat gelas itu air. Nah, ini tidak sesuai tadi yang saya katakan bahwa ini harus sesuai dulu. Ini kan panci kan benda. Ya, benda yang dimaksud sebagai tempat ya, keterangan tempat. Air dan gelas ini bisa jadi jawaban kalau misalkan gelasnya ini di awal, di posisi A. Sementara ini kebalikannya. Jadi ini tidak bisa, otomatis tidak bisa kita pilih karena tadi kalau kita bacakan ya, sup tempatnya di panci, gelas tempatnya di air. Nah, kan jadi kebalik ya. Kemudian wajan tempatnya di panci itu juga tidak. Teh tempatnya di poci. Oke lah, poci itu kan tempat untuk menyimpan teh ya. Jadi ini sudah jelas jawabannya adalah yang C. Kita lihat dulu coba. Gas tempatnya di kompor. Ini tidak berhubungan ya.
Karena yang dimaksud tempat adalah tempat untuk menuangkan. Sedangkan kompor dan gas hubungannya bukan menuangkan. Kemudian korek untuk api itu juga tidak sesuai. Ya, jadi ini jelas jawabannya yang C ya kawan-kawan ya. Soal berikutnya, gambyong sama dengan penari. A. Film sama dengan cerita. B. Sandiwara sama dengan naskah. C. Drama sama dengan teater. D. Opera sama dengan dramawan. E. Sastrawan sama dengan prosa. Kira-kira mana ya? Coba, oke, sudah ketemu kira-kira jawabannya. Nah, sambil dijawab juga nih, ada kesempatan seperti ini. Jadi, bukan hanya memperhatikan, bukan hanya menyimak, tapi juga ikut menjawab di awal ya. Nanti sambil kita bahas kan. Oke, gambyong itu sebenarnya nama tari. Ya, nama tari. Tari gambyong itu dimainkan oleh penari atau diperankan oleh penari. Film diperankan oleh cerita, ini tidak masuk. Sandiwara diperankan oleh naskah, ini tidak masuk. Drama diperankan oleh teater, itu tidak masuk. Opera dimainkan oleh dramawan, ini sesuai. Ya, karena opera adalah jenis teater. Jenis pementasan sama dengan gambyong, jenis tari, jenis pementasan. Kemudian penari adalah orang yang melakukannya. Nah, sama dengan dramawan itu adalah orang yang melakukan opera. Sastra sama dengan prosa itu tidak sesuai dengan soal. Oke, jadi jawabannya ini jelas. Opera sama dengan dramawan ya. Soal berikutnya, bank sama dengan uang. A. Baju sama dengan tekstil. B. Pakaian sama dengan laundry. C. Masak sama dengan dapur. D. Lumbung sama dengan padi. E. Kayu sama dengan hutan. Kita harus lihat dulu. Ini bank. Bank itu kan tempat. Di sini ada uang. Berarti bank tempat menyimpan uang. Jadi di sini kalau misalkan kawan-kawan langsung membaca optionnya, langsung ketemu nih nanti. Lumbung tempat menyimpan padi. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Lumbung tempat menyimpan padi. Soal berikutnya, masjid sama dengan langgar. Option A, kaos sama dengan celana. B, kapal sama dengan sekoci. C, siswa sama dengan sekolah. D, telepon sama dengan telegram. E, pelan sama dengan keras. Oke, di sini ada masjid dan langgar. Masjid itu kan bentuk yang lebih luas daripada langgar. Ini sebenarnya sama saja, tempat peribadatan untuk umat Islam ya, atau umat Muslim. Nah, masjid itu ukurannya lebih besar, sementara langgar itu lebih kecil. Nah, di sini kita lihat yang mana yang sebenarnya memiliki padanan kata, tetapi yang membedakan adalah ukurannya. Kaos dengan celana itu berbeda, ya. Kemudian kapal dengan skoci. Nah, ini betul nih ya. Kapal dengan skoci. Kapal itu kan besar, skoci itu bentuk kecil dari kapal. Sehingga jawabannya jelas yang B, ya. Yang lain kita lihat tidak sesuai. Siswa, sekolah. Ini lebih ke tempatnya ya. Siswa, sekolah. Kemudian telepon, telegram itu satu jenis yang berbeda. Kemudian pelan dan keras itu lawan kata. Jadi ini tidak sesuai. Jawabannya yang B. Kapal sama dengan sekoci. Oke, berikutnya rambut sama dengan keriting. Kita lihat pilihannya ya. Yang A, ikal sama dengan lurus. B, hidung sama dengan mancung. C, mulut sama dengan cerewet. D, laptop sama dengan pribadi. E, cita-cita sama dengan masa depan. Oke, di sini ada rambut dan keriting. Keriting itu kan bentuk dari salah satu bentuk rambut ya. Ya, kita lihat aja nanti di sini. Yang B ke A berarti kita carinya. Lurus bentuk dari ikal. Tidak ya, berlawanan. Mancung itu bentuk dari hidung. Oh iya ini. Jadi jawabannya yang B ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau misalkan sudah yakin dengan jawabannya dan itu memang sudah sesuai yang tadi ya, yang A dengan A, B dengan B itu sesuai. Kemudian kalau kita dibuatkan kalimat itu juga sesuai, kita tidak perlu mencari atau melihat option jawaban yang lain. Ini sudah cukup jelas ya. Oke, kemudian lemas dan anemia. Lemas sama dengan anemia. A, takut sama dengan patuh. B, tubuh sama dengan ideal. C, bangga sama dengan prestasi. D, olahraga sama dengan sehat. E, senam sama dengan basket. Ini rasa lemas itu bisa karena anemia.
Jadi rasa bangga itu bisa karena suatu prestasi, ya. Jadi jawabannya jelas ini yang C. Oke, sebelum dilanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, kawan-kawan tolong bantu agar channel ini semakin berkembang, dan untuk mensubscribe ya, mencapai 1000 nih bentar lagi, dan agar segera dimonetisasi, agar saya juga bisa membeli perangkat-perangkat lain yang dibutuhkan, karena ini keterbatasan sekali. Kalau yang lain, mungkin YouTuber yang lain yang sudah besar itu kan sudah mampu untuk membeli pen ya. Jadi bisa ditulis-tulis di sini. Kalau saya masih manual seperti ini, tidak masalah. Yang penting kawan-kawan bisa memahami dengan baik apa yang telah saya sampaikan di sini ya. Dan kalau misalkan kawan ingin tahu lebih jauh dari diri saya, silahkan di follow Instagram saya Ridwan Hasyim 25 ya. Oke, kita kembali lagi ke soal. Masif sama dengan utuh. Oke, A, pokok sama dengan primer. B, tiruan sama dengan asli. C, bercerai sama dengan menyatu. D, sekunder sama dengan tersier. E, lemah sama dengan roboh. Nah, oke, kita di sini harus melihat dulu. Ini sebenarnya padanan kata ya, atau sinonim. Masif itu kan sama dengan utuh. Di sini yang sesuai padanannya adalah pokok dan primer ya. Tiruan itu lawan katanya asli, bercerai lawan katanya menyatu, antonim ya berarti. Sekunder dengan tersier itu juga berbeda. Kemudian lemah dan roboh itu juga lawannya. Jadi ini tidak sesuai. Lemah dan roboh itu bukan lawan, tapi tidak berhubungan dengan ini ya. Bukan padanan kata yang sesuai seperti masif dan utuh. Oke, lemah kan harusnya kuat ya. Roboh harusnya kokoh. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian wajah sama dengan mata sama dengan wajah. A, meja sama dengan kursi. B, lisan sama dengan tulisan. C, abstrak sama dengan nyata. C, cerek sama dengan aluminium. E, bantal sama dengan ranjang. Oke, di sini ada mata, ada wajah. Kalau kita lihat di sini langsung bisa tuh dibuat kalimat. Mata itu kan ada di wajah ya. Meja ada di kursi. Nah, ini tidak sesuai. Kemudian lisan ada di tulisan, abstrak ada di nyata, cerek ada di aluminium, bantal ada di ranjang. Oke, berarti ini hubungannya adalah tempat ya. Identik, berarti identik. Wajah, maka di wajah ada mata. Di ranjang itu ada bantal. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kemudian massa sama dengan kilogram. Option A, rupiah sama dengan uang. B, rusak sama dengan cacat. C, suhu sama dengan Fahrenheit. D, listrik sama dengan dinamo. E, malas sama dengan rajin. Oke, massa ini adalah satuan untuk kilogram. Kita langsung bisa cari nih. Fahrenheit kan itu suhu ya. Suhu itu satuan untuk mengukur Fahrenheit itu satuan untuk mengukur suhu. Jadi ini jawabannya adalah yang C ya. Oke, ini sampai di sini pembahasan dari saya. Silahkan, ini ada PR dari saya atau tugas. Silahkan tulis jawaban beserta alasannya di kolom komentar ya. Sungai sama dengan laut. A, hutan sama dengan pohon. B, kereta api sama dengan stasiun. C, sayur sama dengan desa. D, pegunungan sama dengan teh. E, puncak sama dengan sunrise. Oke, silahkan ditulis. Ini pertama, kemudian ada yang kedua. Oke, nangka sama dengan durian ya. Kira-kira jawabannya apa? Apakah A, rambutan sama dengan kedongdong? B, semangka sama dengan melon? C, apel sama dengan cempedak? D, sawo sama dengan mangga? Atau E, kelengkeng sama dengan pepaya? Ini kita lihat ya. Silahkan kawan-kawan dicari padanan yang paling sesuai yang mana. Oke, sekian dari saya. Silahkan dipelajari lagi soal-soal tes CPNS-nya. Jangan menganggap ilmu itu hanya didapat oleh mereka yang sudah memiliki subscriber sudah besar gitu ya. Tapi barangkali kawan-kawan bisa mendapatkan ilmu yang lebih, atau bisa melengkapi ya ilmu yang sudah kalian dapatkan
dari YouTuber-YouTuber yang masih kecil subscribernya. Jadi mereka juga dari awalnya adalah subscriber kecil, dari angka yang kecil. Jadi silahkan kawan-kawan agar ingin channel ini lebih berkembang dan merasakan manfaatnya dari apa yang sudah saya sampaikan, silahkan dibantu untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila bermanfaat juga silahkan di-share juga. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.